Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mohri Jaludin Farid dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 2 dengan nomor pokok mahasiswa 24062121043 untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Hilda Aini Syifa, MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran pendidikan Islam. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode. Metode secara harfiah berarti cara. Selain itu, metode atau metodik berasal dari bahasa Greka. Meta, melalui atau melewati, dan hodos, jalan atau cara. Jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum atau luas, metode atau metodik berarti ilmu tentang jalan yang dilalui untuk mengajar kepada anak didik supaya dapat tercapai tujuan belajar dan mengajar. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik, yaitu cara spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Ada juga pengertian metode menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Winarno Surahman tahun 1961 mengatakan bahwa metode mengajar adalah cara-cara pelaksanaan daripada murid-murid di sekolah. Yang kedua, Pasyaribu dan Simanjuntak tahun 1982 mengatakan bahwa metode adalah cara sistematik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sesudah pengertian, ada juga macam-macam metode pendidikan Islam. 1. Metode teladan. 2. Metode kisah-kisah. 3. Metode nasihat. 4. Metode pembiasaan. 5. Metode ceramah ataupun khutbah. 6. Metode diskusi. 7. Metode tanya jawab. Yang pertama, metode teladan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik. Dari ayat itu mengandung makna bahwa dalam ayat itu diangkat sebagai bukti adanya metode keteladanan dalam Al-Quran. Muhammad Qutb mengisyaratkan bahwa di dalam diri Rasulullah Allah menyusun suatu bentuk sempurna metodologi Islam, suatu bentuk yang hidup dan abadi sepanjang sejarah masih berlangsung. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang termasuk kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku, bisa disebut behavioral. Yang kedua, metode kisah-kisah. Dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah yang menurut Quraisy Shihab bahwa dalam mengemukakan kisah Al-Quran tidak segan untuk menceritakan kelemahan manusiawi. Namun hal itu menurutnya digambarkan sebagai adanya kisah tersebut biasanya menggarisbawahi akibat kelemahan itu atau dengan melukiskan saat kesadaran manusia dan kemenangannya mengalahkan kelemahannya tadi. Yang ketiga, metode nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Nasihat yang disampaikan selalu disertai panutan atau teladan dari si pemberi nasihat. Ini menunjukkan bahwa dalam satu metode
yakni nasihat dengan metode lain. Dalam hal ini, keteladanan bersifat melengkapi. Yang keempat, metode pembiasaan. Cara lain yang digunakan Al-Quran dalam memberikan pelajaran adalah dengan melalui kebiasaan yang sifatnya bertahap. Dalam hal ini, termasuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat negatif. Al-Quran menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu metode pendidikan yang merubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan. Yang kelima, metode ceramah. Bisa disebut khutbah Jumat gitu ya. Ceramah merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk menyampaikan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan, seperti agama Islam. Begitu. Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didiknya. Dan yang keenam, metode diskusi. Metode diskusi diperhatikan dalam Al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 49 yang artinya, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik." Metode diskusi sangat diakui dalam pendidikan Islam. Namun, sebagaimana disebutkan, diskusi itu harus didasarkan kepada cara-cara yang baik. Dan yang terakhir, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh siswa. Dalam praktiknya, metode tanya jawab ini dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan yang diangkat dari bahan pelajaran yang akan diajarkan, mengajukan pertanyaan, menilai proses tanya jawab yang berlangsung, dan diakhiri tindak lanjut. Segitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kesimpulan metode pendidikan Islam. Metode memiliki arti adanya urutan kerja yang terencana, sistematis, dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan usaha yang sistematis untuk membentuk manusia-manusia yang bersifat, berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama Islam untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka metodologi pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh pendidik untuk memudahkan dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam dan dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sekian mungkin dari saya. Salam dari Mohri Jaludin Parid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disubrek ya.